Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis, NIM 2019 0306 152, mahasiswa Universitas Sasaunggul jurusan Rekam Medis. Saya akan menerangkan mengenai analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah suatu proses untuk menetapkan jumlah tenaga kerja petugas yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Konsep yang terdapat di dalam analisis beban kerja tersebut adalah beban kerja atau volume kerja, kemudian standar kerja rata-rata atau tingkat pelaksanaan standar, dan waktu kerja efektif. Mengapa di puskesmas diperlukan suatu analisis beban kerja? Karena pelayanan masyarakat tersebut memerlukan suatu perancangan perhitungan beban kerja agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan. Karena puskesmas berinduk kepada dinas kesehatan yang menargetkan suatu program-program kerja agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan beberapa tenaga kerja yang kompeten. Oleh karena itu, untuk mengefisiensikan biaya dan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan target, maka diperlukanlah suatu perencanaan analisis beban kerja. Lalu, apakah yang dimaksud dengan beban tugas? Beban tugas merupakan suatu volume pekerjaan yang mesti dirampungkan dalam batas waktu tempo tertentu. Kemudian, standar kerja rata-rata merupakan volume suatu pekerjaan yang dirampungkan dengan standar kualitas yang tertentu. Sedangkan waktu kerja efektif adalah waktu formal yang ditetapkan setelah dikurangi dengan waktu luang. Lalu bagaimana untuk perhitungan jam kerja efektif? Perhitungan jam kerja efektif per hari adalah satu hari dalam waktu 5 jam. 5 jam kerja untuk puskesmas itu standar waktunya jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian per minggu itu adalah waktu 5 hari, Senin sampai dengan Jumat, kemudian dikali 5 jam kerja, 5 jam per hari, sama dengan didapat 25 jam. Kemudian hasil yang didapat adalah 1.500 menit. Untuk target jam kerja efektif per bulan, itu 5 hari kerja, dikali 20 hari kerja, sama dengan 100 jam, diperoleh dari perkalian 5 jam tersebut, sama dengan 6.000 menit. Kemudian per tahun diperoleh dari 240 hari yang didapat dari jam kerja efektif, kemudian dikali 5 jam, didapatkan hasil 1.200 jam sama dengan 72.000 menit. Lalu bagaimanakah cara untuk menghitung kebutuhan tenaga di unit rekam medis? Perhitungan tenaga kerja di unit rekam medis dilakukan melalui analisis beban kerja yang berinduk pada dinas kesehatan yang dihitung berdasarkan jam kerja efektif, kemudian waktu kerja tersebut, maka dilakukanlah analisis. Untuk perhitungan analisis beban kerja puskesmas kelurahan Bambu 2. Yang pertama yaitu pelaksanaan rekam medis penerimaan pasien rawat jalan. Untuk pelaksanaan kegiatannya yaitu 30 kegiatan dikali 5 hari kerja Senin sampai dengan Jumat selama 12 hari kerja, maka diperoleh hasil 1.800 kegiatan. Untuk waktu penyelesaiannya masing-masing kegiatan adalah 5 menit. Untuk jam efektif yaitu 240 hari dikali 5 jam sama dengan 72.000 menit. Dan untuk beban kerja yang diperlukan yaitu sebanyak 1.800 kegiatan dikali 5 menit sama dengan 9.000. Untuk yang kedua, terdapat pelaksanaan rekam medik penerimaan pasien baru. Rata-rata per hari jumlah pasien baru berjumlah 20 orang. Dikali 5 hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, maka diperoleh 1.200 kegiatan. Untuk penyelesaian masing-masing kegiatan masih sama dengan yang atas yaitu 5 menit. Jam kerja efektif 72.000 menit. Kemudian beban kerja yang dihasilkan yaitu 6.000 menit. Untuk perhitungan ABK yang ketiga yaitu pelaksanaan rekam medis melalui registrasi pasien MTBS.
Di sini kita targetkan yaitu per kegiatan 20 kegiatan per hari, maka diperoleh hasilnya adalah 1.200 kegiatan. Untuk waktu penyelesaian masih sama 5 menit, jam kerja efektif 72.000 menit, dan untuk pasien yang diregistrasi itu untuk anak-anak itu masuk dalam kunjungan pasien balita muda atau NTBM. Kemudian untuk pasien yang di atas 2 bulan itu sampai dengan 5 tahun itu masuk ke dalam registrasi pasien MTBS. Kemudian untuk ABK yang keempat yaitu pelaksanaan rekam medis melalui pencatatan registrasi pasien rawat inap. Karena puskesmas kelurahan itu hanya menerima pasien rawat jalan dan tidak ada pasien rawat inap, maka ABK-nya 0. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan rekam medis inaktif. Ini satuannya per laporan. Kita lihat di sini terdapat 60 kegiatan per hari, itu diperoleh dari satu laporan yang dihasilkan, kemudian dikali satu tahun karena inaktifnya hanya 1 kali dilakukan. Untuk target waktunya yaitu 60 menit, dan untuk beban kerja yang diperlukan itu masih sama 72.000. Kemudian untuk hasil beban kerja yang diperoleh yaitu 60. Untuk perhitungan ABK yang keenam yaitu penyusunan laporan rekam medis. Penyusunan laporan rekam medis itu dilakukan setiap bulan. Maka dari itu diperoleh volume 12 laporan. Itu diperoleh dari laporan setiap bulan dikali dengan waktu 1 tahun. Untuk waktu penyelesaian itu 120 menit, kemudian untuk waktu kerja efektif 72.000, dan untuk beban kerja yang diperlukan yaitu 12 kegiatan dikali dengan 120 menit atau volume kegiatan dikali dengan waktu yang ditentukan sama dengan 1440. Untuk berikutnya yaitu penyimpanan rekam medis di unit puskesmas kelurahan Pambapus 2, rata-rata itu 20 pasien. Itu untuk status yang dirapikan biasanya rata-rata pasien MTBS, karena hanya pasien MTBS yang menggunakan buku status. Itu dikali dengan waktu kegiatan yaitu 12 kegiatan per bulan, maka hasilnya sama dengan 240 kegiatan. Untuk waktu penyelesaiannya itu membutuhkan waktu 60 menit, maka diperoleh beban kerjanya sebanyak 14.400. Untuk pemusnahan rekam medis inaktif, puskesmas kelurahan Bambuapus 2 dilakukan 1 kali dan sebulan. Untuk waktu penyelesaiannya itu membutuhkan waktu 120 menit, dan untuk beban kerja yang diperlukan yaitu 120 menit. Hitungan jumlah pegawai yang dibutuhkan yaitu diperoleh dari beban kerja dikurangi jam kerja efektif. Untuk pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien rawat jalan lama diperoleh 0,13. Untuk pelaksanaan rekam medisnya 0,08. Untuk rekam medis pasien rawat jalan MTBS sama dengan 1,00. Untuk penyusunan laporan rekam medis itu 0,00. Untuk penyimpanan rekam medis 0,02. Untuk pemusnahan rekam medis inaktif itu 0,00, maka diperoleh hasil 1,43, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi jumlah analisis beban kerja untuk pegawai unit rekam medis yang dibutuhkan puskesmas kelurahan Bambuapus 2 sebanyak 1 orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.